Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dan sudah masuk beberapa pertanyaan di Zoom meeting ini. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Bang Muhair Pakana, ini dari Muhammad Iksan, PDM Kepulauan Selayar, yang menanyakan sebenarnya krisis yang akan terjadi itu pemicu utamanya apa. Kemudian masih pertanyaan untuk Bang Muhair Pakana dari Mas Muhammad Julianti, PDM Wonogiri, menanyakan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah, apakah mampu menghadapi krisis global, dan bagaimana strategi kita sebagai bagian dari umat dan bangsa yang bisa kita lakukan dalam konteks persyarikatan. Krisis dan resesi kan beda ya. Kalau resesi itu kan kelanjutan dari krisis. Jadi ketika mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi kan disebut dengan krisis. Ketika 2-3 triwulan mengalami krisis maka disebut dengan resesi. Tapi kalau resesi berlama-lama disebut dengan depresi. Nah, kita resesi mungkin agak lama ya, tetapi saya sangat setuju dengan istilah tadi shallow recession ya, shallow recession gitu. Artinya resesi akan melebar kemana-mana tetapi dangkal. Tadi pertanyaannya adalah apa pemantiknya? Ya, kita berandai ya, sekiranya invasi Rusia ke Ukraina, walaupun tadi Buya menyampaikan itu faktor sudah masuk ke ideologi timur dan barat. Seandainya itu tidak terjadi, mungkin roller coaster itu mungkin tidak terjadi dan proses pemulihan global akan makin bagus gitu ya. Itu pertama, krisis ya, dan itu sangat-sangat masif sekali. Kemudian tapi sebelumnya kan sudah ada perang dagang gitu ya antara Tiongkok, China dengan dengan Amerika. Itu juga memberikan implikasi menular kemana-mana. Dan yang agak sulit kita memitigasinya adalah cuaca iklim ya, pas iklim, dan itu sangat-sangat mengganggu yang luar biasa ya. Dan itu juga kaitan dengan COVID ya, dan saya kira COVID saya kira sudah menjadi endemi ya, jadi endemi. Kemudian juga kan tadi kan apa yang memicu ya, saya sebut beberapa poin tadi. Kemudian terakhir mungkin dengan the Fed yang membuat suku bunga naik di Amerika, sehingga kita kekurangan likuiditas dan itu mengalir ke luar. Nah, itu pemicu utama krisis global. Tetapi saya sebut tadi ya, alhamdulillah imunitas kita atau resiliensi ekonomi kita insya Allah cukup bagus ya, seperti yang disampaikan dengan Pak Arief tadi. Walaupun kita impor pangan tinggi ya, tetapi ada kita berharap 2023 ini pangan lokal itu salah satu solusi kita tingkatkan ya. Artinya pangan-pangan lokal, misalnya pengganti terigu ya, dan itu cukup banyak ya di beberapa, misalnya kembali menggali lagi ubi ya, singkong atau pangan-pangan lokal. Dan yang menarik adalah cukup banyak hasil-hasil riset dari perguruan tinggi. Saya lihat risetnya IPB itu ya luar biasa, atau teman-teman dari pertanian itu mengembangkan. Tapi ini kan rekomendasi riset ya, tetapi kan mestinya pemerintah menyambut baik hasil-hasil riset itu yang berkaitan dengan pengembangan pangan lokal. Dari Aceh sampai Papua, saya kira banyak pangan-pangan lokal, hanya memang selama ini kita tinggalkan dan kita tergiur dengan gandum impor gitulah ya. Nah, kalau seandainya kita pihak pemerintah
juga punya political will untuk kembali ke pangan-pangan lokal gitu ya, sagu misalnya, atau di daerah-daerah lain yang punya kearifan-kearifan pangan lokal itu kita kembangkan sesuai riset-riset dari universitas tadi, maka itu cukup bagus dan itu akan membuat imunitas ekonomi kita semakin bagus ya ke depan. Kemudian yang tadi ya, ekonomi syariah, kan ekonomi syariah kan tidak semata keuangan ya, tidak semata bank, tetapi kan cukup komprehensif yang disebut dengan ekonomi syariah. Memang kita di dalam skala internasional kita belum bisa berbicara di peringkat teratas dalam pengembangan ekonomi syariah ya. Contoh misalnya untuk daging misalnya ya, daging halal kita masih impor dari Australia, Argentina, dari Brazil, itu kan masih sangat tinggi. Kemudian juga produk-produk dari yang produk-produk lain ya, masih kita kalah dengan produk halal misalnya dari Cina yang bisa menguasai Timur Tengah gitu, bukan dari Indonesia. Kalau dari sisi keuangan mungkin kita sudah mulai bicara, malah BSI ada keinginan menjadi top 10, menjadi bank 10 terbesar di dunia, dan itu berita positif. Memang di sisi lain memang ada konsekuensinya ya. Misalnya BSI dengan obsesinya yang luar biasa, yang raksasa seperti itu, bisa jadi ya negatifnya, bisa jadi ya kurang menyapa ultramikro misalnya gitu ya, yang kecil-kecil di dalam negeri, karena bisa jadi BSI akan menyapa yang besar-besar karena untuk mengakselerasi pertumbuhannya. Yang kecil, pedagang kaki lima, ultramikro mungkin akan kurang disapa. Tapi kan saya kira juga yang lain, hanya misalnya BPRS ya. Kemarin saya dapat berita ya, BPRS itu tingkat modal setornya makin naik ya. Jadi 75 ya. Kalau di Pulau Jawa ini modal setor 75 miliar gitu ya. BPRS, tapi menurut saya ini cukup bagus untuk peningkatan skala ekonomi syariah. Hanya memang khawatirnya ya, ketika modal setor BPRS itu dinaikkan, khawatirnya bukan umat yang punya, tetapi pemodal yang kuat. Atau bisa jadi ya asing yang ngambil BPRS itu walaupun namanya syariah kayak gitu. Saya kira itu. Kalau bagi Muhammadiyah, tadi kan dikaitkan dengan Muhammadiyah, kita ingin mengembangkan ya, tugas kita mungkin tugas Buya, tugas kita semua, Mas Mariman, Pak Arief Budimanto, membangun sebuah closed loop ekonomi dari kita, oleh kita, untuk kita. Potensi ekonomi Muhammadiyah yang luar biasa, amal usahanya, kemudian aliran dananya yang ada di internal, itu gimana kita memanfaatkan, jangan sampai terlalu banyak keluar gitulah. Kita memanfaatkan untuk mengkapitalisasi untuk pengembangan internal kita dengan konsep teman-teman Majelis Ekonomi sebut closed loop ekonomi, dari kita sendiri, oleh kita yang ngelolahnya, dan untuk kita. Saya kira demikian, Mbak Erni, saya kembalikan.